Guys, tahu kalian, inilah fakta yang sebenarnya mengenai kasus koper merah. Ini dia. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Tahu kalian, kasus penemuan mayat dalam koper yang berlokasi di Ngawi tersebut mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Korban yang bernama Uswatun Hasanah, wanita yang berusia 29 tahun ini adalah korban pembunuhan sadis yang ditemukan dalam kondisi tubuh terpotong di beberapa lokasi yang berbeda. Di sisi lain, pelaku adalah Rohmat Trihartanto alias Santo yang berusia 32 tahun, pria berkeluarga yang telah menjalin hubungan dengan korban selama 3 tahun. Mayat Uswatun Hasanah pertama kali ditemukan pada hari Kamis tanggal 23 bulan Januari tahun 2025 di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi. Yusuf Ali, warga setempat, menjalin saksi awal saat membuka koper besar yang ternyata berisi tubuh tanpa kepala dan kaki. Keluarga Uswatun Hasanah dari Blitar kemudian memastikan identitas korban. Dari penyelidikan terungkap bahwa pembunuhan dan mutilasi dilakukan di kamar 301 Hotel Adisria yang berlokasi di Kediri pada hari Minggu tanggal 19 bulan Januari tahun 2025. Polisi mengungkap motif Anto dalam melakukan pembunuhan dan mutilasi kepada Uswatun Hasanah. Pelaku disebut cemburu hingga nekat melakukan aksi yang keji ini. Motifnya sakit hati dan cemburu karena tersangka merasa korban pernah memasukkan laki-laki lain dalam kosannya, ujar Direktur Sus Polda Jatim Kombes Firman pada hari Senin tanggal 27 bulan Januari tahun 2025. Selain itu, polisi juga mengungkap bahwa pelaku rupanya bukan merupakan suami siri korban. Faktanya tidak berhubungan sudah 3 tahun, kata Firman. Pengakuan suami siri hanya dibuat untuk mengelabui orang yang berada di sekitarnya. Perlu kalian ketahui, sosok Anto merupakan ketua ranting perguruan silat di Tulungagung. Anto juga diketahui anggota lembaga swadaya masyarakat. Profesi pelaku sementara di KTP adalah merupakan seorang pelajar. Tapi informasi hasil profiling kami, pelaku merupakan kedua ranting salah satu perguruan silat di Tulungagung, juga bertindak sebagai LSM. Yang kita ketahui, ini kan tersangka sering bergerak seolah-olah sebagai LSM mengadukan beberapa peristiwa di Tulungagung dan di Trenggalek, ujar kata Firman. Menurut Firman, dengan berstatus sebagai anggota LSM inilah yang membuat Anto kerap berkomunikasi dengan sejumlah polisi khususnya di kawasan Mataram. Sebagai LSM, pelaku sering berkomunikasi dengan anggota Polres dari Tulungagung, Trenggalek, dan sekitarnya, ujar kata Firman. Aksi pembunuhan ini sudah direncanakan. Pelaku pun sengaja mengajak korban bertemu di hotel. Pelaku mengajak korban check-in pada malam hari. Terjadi percekcokan hingga akhirnya korban dicekik sampai meninggal dunia, ujar kata Firman. Setelah itu, pelaku pun bingung menghilangkan jejak. Akhirnya pelaku memutuskan untuk memutilasi tubuh korban selama 5 jam. Anto menggunakan pisau buah untuk memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Awalnya korban akan dimasukkan utuh ke koper, tapi tidak muat, akhirnya dilakukan mutilasi, ujar kata Firman. Setelah itu, potongan tubuh korban tersebut dibawa menggunakan mobil Toyota Avanza yang disewa pelaku pada tanggal 20 Januari tahun 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Koper yang berisi tubuh korban dibuang di Desa Dadapan, Ngawi. Keesokan harinya, bagian kaki dibuang di hutan Sampung, Ponorogo. Namun, rencana membuang kepala korban di Ponorogo tersebut gagal karena bagian tubuh itu terpental saat perjalanan. Kepala akhirnya dibuang di bawah jembatan Desa Selawe, Watulimo, Trenggalek pada tanggal 22 Januari tahun 2025 waktu Indonesia Barat. Pelaku Anto kini mendekam di rutan Polda Jatim dan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, lebih subsidiar pada 351 ayat KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, serta pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman hukuman bagi pelaku adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup, ujar kata Firman. Polisi kemudian menyita barang bukti berupa pisau, pensil milik korban dan pelaku serta 3 mobil, diantaranya mobil Suzuki R3 milik korban yang dijual pelaku, mobil Toyota Vios hasil penjualan R3, dan Toyota Avanza yang digunakan untuk membawa koper berisi potongan tubuh korban.
Bagaimana menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini nggak selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.